Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang proyek aplikasi yang sudah kami kerjakan. Jadi di tampilan awal ini ada username dan password buat masuk ke aplikasinya. Terus show password ini buat nampilin password yang dibuat. Terus klik login. Kemudian di bagian user ini kita bisa buat nambahin siapa-siapa aja yang bisa ngakses aplikasi ini. User type name ini buat masukin jabatan, terus full name nama lengkap, terus username sama password buat masuk ke aplikasinya. Terus tinggal klik save. Terus buat ngedit data yang ngakses ini kita bisa klik icon pensil yang ada di sebelah kanan. Terus bisa diubah-ubah, habis diubah klik tombol update. Untuk icon gambar tong sampah ini buat ngapus data yang udah ada. Terus tiap jabatan ini punya masing-masing punya batasan untuk ngakses menu-menu yang ada di sebelah kiri. Buat nurse itu yang nggak bisa diakses itu payment. Nah, terus buat admin itu yang nggak bisa diakses menu user. Berikutnya, kita akan masuk ke aplikasi sebagai seorang manajer karena manajer di sini dapat mengakses semua menu yang ada di aplikasi. Oke, yang pertama itu ada dashboard. Di dashboard ini isinya tentang informasi sekilas tentang dari klinik tersebut. Terus juga ada informasi mengenai data apa saja yang terdapat di aplikasi ini, seperti ada appointment, terus ada pembayaran harian, kemudian pembelian harian, terus kemudian ada data pasien, dan juga ada total pembayaran. Kemudian di dashboard ini juga di samping kiri ini ada tulisan manajer yang artinya itu siapa yang mengakses, kemudian ada hari dan tanggal juga jam dari hari ini. Kemudian next di menu pasien. Di menu pasien ini kita menu yang dipakai buat masukin data pasien. Di sini ada nama pasien, ada tanggal lahir, kemudian ada gendernya, kemudian ada breeding atau ras atau bangsa, kemudian ada spesies, ada alamat, nama pemilik, dan juga nomor pemilik. Nah, cara pakainya kalau misalnya mau masukin data, itu ditulis dulu datanya dari nama pasien sampai owner name. Terus kalau sudah dimasukin, itu pencet save. Nah, kalau misalkan sudah diklik save, nanti ada datanya masuk. Nah, kemudian kalau misalnya mau ganti datanya, itu klik yang bagian tanda pensil. Nah, di sini kalau udah bisa masukin data mana yang mau diubah, kemudian pencet update. Lalu kalau misalnya mau hapus data, itu bisa klik bagian tanda sampah. Nanti kalau udah datanya kehapus. Kemudian di situ kalau misalnya mau nyari data, kita bisa cari sesuai namanya, misalnya Maiki. Maiki ini nanti ditulis, nanti bakalan ada di database-nya secara langsung. Next kita ke bagian yang daftar.
tampilannya nggak jauh beda dengan yang bagian pasien tadi. Di sini kalau misalnya mau nambahin data, tinggal nambahin siapa nama dokternya, kemudian ada tanggal lahir, gender, email, terus alamat, nomor kontak dari dokter tersebut, terus misalnya dokter tersebut seorang spesialis, bisa ditambahin spesialis apa, kemudian ada experience-nya berapa lama dan gajinya berapa, itu bisa dimasukin. Caranya juga nggak beda jauh dengan yang pasien. Kalau misalnya menambahin data, tinggal tulis datanya, kemudian klik save, terus oke, kalau udah nanti bakalan masuk. Terus misalnya mau ganti, ada data yang mau diganti juga tinggal klik yang bagian pensil, kemudian update. Nah, kemudian ada bagian yang clear itu, nanti itu dipakai kalau misalnya kita mau ngapus data inputan yang ada di atas secara langsung. Kemudian kalau misalnya kita mau nambahin datanya, kita bisa klik tanda tambah. Jadi nanti yang tabel data inputan akan muncul. Selanjutnya ada bagian medicine. Di bagian ini kita bisa nambahin obat-obat yang bakal ditambahin ke dalam database. Yaitu kita masukin nama obatnya, terus jumlah stoknya, sama harga dari obat tersebut. Kalau udah, kita bisa klik save buat masukin obat tersebut dalam database. Selanjutnya untuk bagian treatment yang dilakukan yaitu vaksin. Kita dapat nambahin vaksin apa yang bakal dilakuin, terus sama harganya, habis itu kita klik save. Selanjutnya bagian room. Di sini ada 3 jenis room, yaitu ada kabinet, ekonomi, sama VIP. Untuk nomor kamarnya bisa ditambahin di lantai berapa sama harganya. Setelah itu bisa klik save lagi buat masukin ke dalam database. Dan buat ngetahuin gimana kalau kamar itu udah penuh, kita bisa edit di icon pensil, terus di checklist bagian is full-nya. Habis itu di-upgrade. Selanjutnya ada menu registration. Jadi menu registration ini buat masukin data pasien yang datang buat berobat. Pasien name didapat dari menu pasien. Terus tanggal lahir sama umur ini langsung masuk karena ngikut dari data pasien. Terus tinggal masukin berat badan, suhu, nomor kamar ini ngikut dari berapa kamar yang tersedia, berapa kamar yang belum full dari menu kamar ini. Terus cek tanggal check-in ini ngikut dari tanggal kapan masuknya. Terus disease atau keluhan tinggal dimasukin. Terus klik tombol save. Datanya langsung ke save. Selanjutnya menu appointment ini buat bikin janji temu gitu sama dokter. Registration ID dapat dari ini, registration ID. Terus anamnesa masukin apa keluhannya. Terus heart rate bakal dapat nanti dari pemeriksaan. Terus dokter name diisi, orangnya mau jumpa sama dokter yang mana, sama tanggal temunya, terus klik save. Terus datanya bakal masuk. Terus kalau misalnya udah selesai, tinggal di checklist tabel isdannya, terus update. Oke. Purchase terdapat data-data apa saja yang akan dibeli oleh pasien. Yang pertama terdapat penyakitnya, nama pasien, nomor invoice, lalu total barang yang dibeli oleh pasien, serta tanggal pembelian barang tersebut. Lalu lanjutkan
ke purchase. Kenapa di sini namanya cuma 2 orang? Karena yang di sini yang belum diselesaikan pembayarannya. Di sini terdapat hanya 2 orang yang belum di checklist atau belum selesai pembayarannya. Misal kita contoh, Holly kita belum selesaikan pembayarannya, nanti akan muncul di data purchase. Dan di sini terdapat obat-obatan apa saja, lalu serta berapa banyak produk obat yang dimiliki oleh klinik, serta harga produk tersebut. Lalu, misal kita ingin menambahkan, kita akan mencari obat apa yang ingin dibeli. Contohnya seperti obat diabetes, kita cari search diabetes. Nanti akan muncul, lalu kita ketik berapa banyak yang ingin dibeli. Contohnya 2, dan nanti quality yang dimiliki klinik akan berkurang dan muncul di data obat serta harga dan total obat tersebut. Jika ingin membuat data pasien baru, kita save. Jika ingin membuat data pasien baru, nomor invoice-nya tidak usah diubah dan lalu kita save. Nanti akan muncul di data purchasement dan terdapat penyakitnya, total harga obatnya, serta tanggal pembeliannya. Misal kita ingin mencari data pasien sebelumnya, kita ketik nomor invoice pasien sebelumnya. Contoh 4, kita ketik 4, lalu kita dapat melihat terdapat nama obat yang dibeli pasien tersebut, berapa banyak, serta harga obat dan jumlah harga obat yang dibeli. Misal kita ingin print, kita print, lalu print nanti muncul seperti ini. Terdapat invoice nomor pasiennya, nomor 4, data tanggal pembelian, nama pasien, dan total harga barang apa saja yang dibeli, serta terdapat nama obat yang dibeli. Selanjutnya di sini kita akan melakukan penyimpanan pembayaran. Yang pertama invoice note, kita masukin nomornya, misalnya nomor 6, maka akan muncul datanya seperti ini, ada check-in date, check-out date, patient name, doctor name, room number, room price, medicine cost, vaccine cost, dan room cost. Untuk medicine cost sendiri kita dapati dari data purchase sebelumnya, sedangkan untuk room price sendiri kita dapati dari selisih check-in date dan check-out date, maka akan muncul selisihnya 1 hari, lalu dikalikan dengan room price, maka akan muncul data room cost-nya sekian. Selanjutnya untuk vaccine cost sendiri kita dapati dari patient treatment, misalnya patient-nya physical dengan total amount-nya sekian, lalu case-nya sekian, dan balance kembaliannya sekian. Untuk melihat data hasilnya, maka kita akan pencet save, lalu pencet edit. Selanjutnya di print, maka akan muncul data tabelnya seperti ini, invoice note. Dan selanjutnya untuk data card atau pembuatan card, di sini ada vaccine card, hospital card atau rawat inap, dan juga data kartu rekam medis. Selanjutnya di sini kita dapati misalnya masukin registration ID-nya nomor 6, maka akan muncul vaccine card-nya seperti ini. Begitu juga untuk data rawat inapnya, maka akan muncul seperti ini pembuatan kartunya, dan juga untuk rekam medisnya maka akan muncul seperti ini. Jika ingin mengganti registration ID-nya, kita pencet clear, lalu masukkan nomor yang kita inginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.